Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Masulia dari program studi Teknik Informatika dengan NPM 2335-10338 dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Wilda Sri Hastuti Handayani Piliang, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mari kita masuk ke penjelasannya. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI kini dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari program komputer, kendaraan, dan gawai. Hal ini bagi sebagian orang cukup mengkhawatirkan, namun ada pula yang menganggap itu adalah sebuah kemajuan peradaban. AI sebagai ciptaan manusia memiliki potensi yang baik dan merusak. Hal dasar yang harus dipahami bersama adalah bahwa landasan etik harus melekat pada munculnya AI dalam kehidupan manusia. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan dianggap cerdas karena dapat mengaplikasikan pengetahuan, mampu mempelajari tingkah pola manusia, serta merekam berbagai umpan atau merespon manusia untuk merekam perkembangan diri sendiri. AI sebagai ciptaan manusia memiliki potensi yang baik dan merusak. Hal dasar yang harus dipahami bersama adalah bahwa landasan etik harus melekat pada kemunculan AI bagi setiap kehidupan manusia. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan dianggap cerdas karena dapat mengaplikasikan pengetahuan, mempelajari tingkah pola hidup manusia, serta merekam berbagai umpan balik atau respon manusia untuk mereka kembangkan sendiri. Hal tersebut adalah program simulasi yang ada pada AI. Manusia dan AI tentu memiliki cara yang berbeda dalam merespon secara komunikatif dan emosional. AI memang komunikatif dengan simulasi program yang dia buat sendiri, sedangkan manusia cenderung dapat mengendalikan sisi emosional dalam berkomunikasi dan merespon keadaan. AI mampu mencari informasi tentang berita cuaca hari ini, berita politik, dan gosip selebritis. Tetapi hanya manusialah yang memiliki kesadaran untuk memahami apa yang terjadi dan dampak pada kehidupannya sendiri. Artificial intelligence atau AI yang lebih dikenal sebagai kecerdasan buatan dalam terminologi yang lebih tepat mengacu pada pengembangan teknologi yang mampu meniru kemampuan berpikir dan bertindak. Kata artificial dalam AI merujuk pada sesuatu yang dibuat oleh manusia, sedangkan intelligence menggambarkan atribut kecerdasan. AI mampu menerima dan memproses data untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan tugas. Kecerdasan buatan secara sederhana dapat diidentifikasikan sebagai perangkat atau alat yang dirancang untuk membantu manusia dengan pemikiran dan penalaran sejalan dengan instruksi dari manusia itu sendiri. AI merupakan bentuk kecerdasan buatan yang superior dibandingkan manusia dalam hal kecepatan dan ketepatan. Terlihat dari kemampuan AI bersaing dengan kecepatan manusia, bahkan melebihinya, dan ketepatan AI dalam menjalankan program yang tidak diragukan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mesin atau komputer agar dapat melakukan tugas-tugas sebagaimana yang dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang setara atau bahkan lebih baik. Artificial intelligence atau AI menggunakan pengetahuan lanjutan yang khusus untuk mengalihkan tugas-tugas dari manusia ke komputer dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau memberikan saran. Proses kerja kecerdasan buatan atau artificial intelligence hampir menyerupai kemampuan manusia dalam memproses informasi, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengolahan, hingga transformasi informasi menjadi berbagai bentuk tampilan. Kecerdasan buatan atau AI diperkirakan akan mengubah hidup lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk belajar dari data menggunakan algoritma dan menggunakan apa yang mereka pelajari untuk membuat keputusan seperti manusia. Maaf ya.
sebuah sistem yang berperilaku seperti seseorang, sistem pemikiran rasional, dan sistem yang cukup fungsional. Di bidang ekonomi dan bisnis, artificial intelligence diimplementasikan dalam bidang e-commerce, seperti yang ditetapkan salah satu situs belanja online terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Implementasi artificial intelligence dalam Tokopedia membuat sistem Tokopedia menjadi lebih pintar, sehingga kualitas layanannya menjadi lebih baik dalam memprediksi permintaan konsumen, sehingga menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Hal ini tentunya juga berdampak baik dalam bisnis merchant-nya. Era teknologi saat ini, perkembangan teknologi yang digunakan manusia sudah sangat modern. Hal ini dapat dirasakan dari kegunaannya yang memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi modern yang digunakan saat ini yang sedang berkembang yaitu Artificial Intelligence atau AI, robot, dan Internet of Things atau IoT. Selain digunakan untuk manufaktur, otomotif, kesehatan, dan finansial, ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, adanya kemajuan teknologi, terutama kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi atau TIK, dapat mendukung pembelajaran, baik pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran mandiri. TIK mendorong perubahan peradaban pada manusia dari era industri menjadi era informasi. Artificial Intelligence atau AI adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru pemikiran manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Tujuan utama dari kecerdasan buatan adalah untuk membuat mesin yang dapat belajar, memahami, merencanakan, dan beradaptasi sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video animasi mengenai Artificial Intelligence. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka gak senyeremin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita.
apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula video penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya Niswa Masuliah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.